pernah saya menangani yang sebesar kepalan tangan, tapi bukan kepalan tangan laki-laki ya, yang perempuan. Oh, serius dok? Segini dok? Segini dok? Iya. Hai sahabat Vena dan sahabat Siaga, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Senang banget nih teman-teman kita bisa ketemu lagi di podcast obrolan sehat kali ini. Karena kita akan sama-sama membahas tentang tema yang pastinya sangat menarik dan sangat mungkin teman-teman juga penasaran banget gitu. Kita akan membahas tentang komplikasi pada ambeien yang tidak segera ditangani. Nah, di sini aku nggak sendiri teman-teman. Di sini aku bersama dengan Dr. Bayu Hendratmoko, spesialis bedah. Hai dok. Halo. Apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Udah lama nggak berjumpa ya dok ya. Dokter makin seger banget ini kelihatannya, ini luar biasa. Oke, dok, kita hari ini mau bahas tema yang mungkin momoknya itu menakutkan. Karena kita akan membahas komplikasi nih dok, kalau misalkan wasir atau ambeien itu tidak segera ditangani dok. Tapi sebelum kita masuk ke tema kita pada hari ini, banyak teman sahabat Vena dan sahabat Siaga yang nggak tahu nih dok, sebenarnya wasir atau ambeien itu apa sih dok? Silakan dok. Halo sahabat Siaga, sahabat Vena. Perkenalkan, nama saya Dr. Bayu Hendratmoko, spesialis bedah umum. Sekarang saya bekerja di Vena Center di cabang Rumah Sakit Ortopedi Siaga Raya. Oke, boleh dilanjutkan dok penjelasan mengenai ambeien atau wasir itu apa sih dok? Ambeien atau wasir itu sebenarnya adalah pelebaran dari pembuluh darah vena yang berada di daerah anus. Jadi kalau dia terjadi pelebaran di daerah anus, dia akan menonjol keluar di saluran anus dan itu mempunyai derajat yang berbeda-beda. Jadi ada yang derajat 1, 2, 3, dan 4. Gitu. Penyebabnya apa sih dok? Ambeien itu bisa muncul? Pelebaran vena itu disebabkan karena tekanan aliran darah dari vena yang harusnya masuk ke arah jantung itu terhambat. Biasanya hambatan itu karena tekanan di perut yang tinggi, yang tiba-tiba tinggi. Biasanya terjadi pada ibu kehamilan, pada pekerjaan yang berat seperti pengayuh beca, angkat-angkat berat, kuli bangunan, dan lain-lain. Oke, berarti sesuatu yang menekan daerah anus terlalu keras itu bisa memicu munculnya wasir atau ambeien berarti ya dok? Jadi aliran darah itu yang dari anus itu dia akan masuk ke daerah usus dan masuk ke daerah liver dan masuk lagi ke arah jantung. Nah, itu tekanan itu yang ada di daerah perut yang tinggi sehingga menyebabkan aliran dari bawah ke atas terhambat. Oke. Tapi penasaran juga dok, kira-kira benjolan pada anus sama BAB berdarah itu benar-benar erat kaitannya dengan munculnya wasir atau ambeien bukan dok? Macam-macam sebenarnya. BAB berdarah itu bukan semata-mata dari ambeien atau wasir ya. Jadi harus dibedakan. Penyebab perdarahan di daerah anus itu bisa dilihat dari warna darahnya atau dilihat dari bercampurnya darah dengan kotoran. Kalau ambeien itu biasanya khas ya. Biasanya setelah BAB itu dia akan keluar darah merah segar dan netes bentuknya karena itu berasalnya dari pembuluh darah vena gitu. Oh, oke. Berarti identik gejalanya itu adalah darah berwarnanya merah segar dan menetes ya dok? Ya. Oke, ini aku udah mulai masuk ke tema kita hari ini deh dok. Kalau misalkan BAB-nya ini udah berdarah nih, berdarahnya mungkin darahnya warnanya merah dan menetes. Kalau misalkan nggak ditangani dengan cepat, apakah dapat mengalami komplikasi lainnya, dok? Biasanya kalau BAB yang berdarah dan menetes itu kalau belum menimbulkan kecemasan atau menimbulkan gejala, biasanya pasien enggan untuk berobat ke rumah sakit, gitu. Dan dia akan berusaha untuk minum obat-obatan. Nah, tapi kalau sudah ada gejala, biasanya kalau perdarahan itu terus-menerus, dia akan menimbulkan penyakit kekurangan darah. Gitu. Jadi kekurangan darah ini yang berbahaya sebenarnya. Kecuali dia komplikasinya bisa kemana-mana, bisa ke jantung gitu. Oke, berarti benar ya dok kalau misalkan kekurangan darah itu kan erat kaitannya dengan anemia, betul nggak dok?
Ya. Nah, itu berarti salah satu komplikasi kalau wasir tidak segera ditangani, salah satunya adalah anemia. Itu benar nggak, Dok, kira-kira? Bisa kalau perdarahannya hebat. Oke. Kalau pendarahannya mungkin darahnya mengalir menetes terus ya, Dok ya. Ya. Nah, biasa kalau udah darah menetes tuh biasanya di grade berapa, Dok, wasirnya? Kalau biasanya terjadinya di grade 1 dan 2 gitu. Kalau 1 tuh karena dia baru nonjol, jadi waktu buang air besarnya tuh bentuknya keras, tidak lunak, dia akan menggesek gitu. Tapi kalau untuk grade 3, grade 4 itu yang lebih menonjol gejalanya bukan perdarahan tapi gatal gitu. Dan nyeri gitu. Berarti kalau udah keluar darah otomatis berarti sudah ada benjolan pasti ya, Dok, dipastikan, atau belum tentu juga ada benjolan? Ada benjolan tapi tidak terlihat dari luar. Dia harus pemeriksaan dalam gitu. Berarti harus konsultasi dulu ya, Dok ya, yang paling utama ya. Dia harus dicek mungkin dari dalam oleh dokter spesialis bedah langsung ya, Dok. Ya. Oke, Dok, ngomong-ngomong soal benjolan, Dok. Kalau misalkan benjolan wasir ini nggak segera ditangani kayak tadi BAB berdarah, kira-kira bisa ada kemungkinan paling buruknya tuh kayak membusuk atau infeksi nggak sih, Dok, di area yang mengalami pembengkakan itu? Kalau perdarahannya dia bisa berhenti dengan adanya pembekuan darah ya, dan itu kan selalu dilalui oleh kotoran ya, bisa betul. terjadi infeksi, dan itu komplikasinya bukan hanya wasir tapi bisa jadi abses. Gitu. Jadi another level of wasir ambeien ya, Dok ya. Dengan gejala dengan komplikasi yang lain gitu. Oke. Berarti abses itu kalau bahasa awamnya tuh bisa dibilang tuh apa ya, Dok? Kalau abses tuh isinya Pembusukan. kumpulan nanah gitu. Jadi Berarti proses infeksi yang yang terkumpul di bawah jaringan kulit atau otot itu namanya abses. Ngeri, ngilu teman-teman. Aku kalau udah ngomongin itu ngilu karena kan daerah situ kan daerah yang paling sensitif ya, Dok ya. Berarti salah satu kemungkinan komplikasi lain itu adalah abses ya, Dok, kalau nggak segera ditangani ya. Ngeri banget teman-teman. Oke, Dok, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Wasir atau ambeien ini kan identik dengan pola buang air besar, betul ya, Dok? Ya. Nah, pertanyaannya itu, wasir ini benar nggak sih, Dok, bisa menyebabkan gangguan buang air besar permanen, Dok? Kalau gangguan buang air besar itu dilihat dari derajatnya ya. Kalau 1 belum, gangguannya biasanya karena tidak nyaman. Jadi pasien itu kadang-kadang buat makan itu nggak berani, takut nantinya buang air besar dan berdarah atau nyeri gitu. Sebenarnya gangguannya gangguan psikis ya. Cuman kalau derajat dari hemoroidnya itu sudah besar dan menyumbat, ya itu bisa permanen. Banyak juga sih, Dok, mungkin teman-teman juga yang saking wasir atau ambeiennya tuh udah nyeri banget, jadi jatuhnya tuh trauma untuk BAB ya, Dok ya? Iya, benar. Itu banyak banget juga pasien dokter yang seperti itu, Dok? Banyak. Jadi bukan hanya sebelum operasi, tapi pasca operasi pun seperti itu karena rasa nyeri. Jadi selama masa penyembuhan itu mereka sering membatasi makan. Karena kalau dia banyak makan berarti banyak buang air besar dan itu nyeri pasca operasinya. Nah, pasca operasi ini rasa nyeri itu kan tergantung dari tingkat skala nyeri. Skala nyeri dari tiap pasien itu berbeda-beda. Ada yang tahan, ada yang enggak. Gitu. Betul. Tergantung pentolerance masing-masing ya, Dok ya. Tapi yang ditakuti itu sih ya, Dok ya, jadi trauma sendiri untuk buang air besar bahkan pasca operasi ya, Dok ya. Ya ampun. Ngebayanginnya aja udah ngilu, apalagi kalau misalkan ambeiennya tuh udah grade 4 tuh yang besar banget ya, Dok. Besar. Tapi dokter penasaran juga nih, dokter pernah menangani kasus wasir atau ambeien tuh yang besarnya sebesar apa sih, Dok, yang paling parah banget itu? Kadang-kadang ada waktu itu dulu pernah saya menangani yang sebesar kepalan tangan, tapi bukan kepalan tangan laki-laki ya, yang perempuan. Oh, serius, Dok? Segini, Dok? Segini, Dok? Iya. Jadi ambeien itu untuk diketahui dia venanya itu anatominya kan dia melingkar seperti jarum jam. Jadi pelebarannya itu bisa di arah jam 9, 7, 3, jam 1. Jadi kalau semuanya sudah mengalami pelebaran ya akhirnya seperti
kepalan tangan gitu, menonjol keluar. Itu kayaknya udah nggak bisa dibikin, mestinya udah nggak bisa duduk atau udah nggak bisa aktivitas lagi kayaknya ya dok pasiennya. Yang pasti nggak bisa duduk. Wah, teman-teman mesti di warning ya sebelum wasirnya segini teman-teman, telapak tangan perempuan lebih baik dikonsultasikan secepatnya ya dok kalau udah mengalami gejala-gejala yang tadi dokter Bayu udah sebutkan seperti benjolan pada anus, BB berdarah, harus langsung dikonsultasikan. Oke, dok, pertanyaan selanjutnya nih dok, komplikasi yang paling serius kalau misalkan wasirnya sudah grade 4 dan tidak segera ditangani selama bertahun-tahun, mungkin komplikasi yang paling parah atau mungkin berdasarkan pengalaman dokter, komplikasi yang paling parah pasien rasakan itu apa dok kemungkinannya dok? Biasanya kalau sudah terjadi istilah kami itu kronik ya. Kalau kronik itu artinya lama, dalam jangka waktu lama menderitanya. Itu yang paling cepat itu biasanya gejala anemia. Gejala anemia dan salah satu lagi juga malnutrisi. Karena malnutrisi pasien tuh enggan untuk makan. Jadi auto diet ya dok? Tapi tidak sehat. Tidak sehat. Semua makanan dia nggak mau gitu. Jangan-jangan dia diet dok? Oke, berarti anemia, malnutrisi, terus ada komplikasi lain nggak dok? Selama ini nggak, itu paling rasa cemas aja sih. Rasa cemas juga. Tapi banyak sih dok pengalaman di pasien vena wasir itu bahkan dia bertahun-tahun, ada yang puluhan tahun, belasan tahun nggak benar-benar nggak diobatin gitu, dan setelah diobatin ya kebanyakan pasien kayak kenapa nggak dari dulu gitu, karena kalau udah bertahun-tahun gitu kan otomatis wasirnya akan semakin parah dan saat operasi dan juga penyembuhannya pun akan lebih sakit rasanya dibanding pas masih kecil ya dok ya. Ngeri banget teman-teman. Apalagi di daerah yang sangat sensitif ya dok ya. Iya. Oke, dokter, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke pertanyaan sesi 2 nih dok. Apakah wasir bisa menyebabkan kematian dok? Sampai saat ini sih kasusnya belum ada. Kasusnya belum ada. Oke. Kalau di penelitian juga mungkin masih belum terbukti secara ilmiah kah atau? Jadi gini, kompleks ya sebenarnya. Kalau murni memang penderita wasir yaitu dewasa muda, sehat, itu dia ada kompensasi. Jadi untuk terjadinya kematian itu jauh. Tapi kalau yang datang dengan selain wasir dia punya komplikasi seperti jantung atau DM, itu mungkin bisa, walaupun nggak secara langsung dari wasirnya, tapi komplikasi penyakit yang sudah dibawa gitu. Oke, jadi ada kemungkinan tapi disertai dengan komplikasi. Iya. Cuman ya tidak bisa diremehkan juga, penyakit wasir ini bukan penyakit yang serius ya dok ya, karena ya balik lagi teman-teman, kalau misalkan wasir udah kambuh itu benar-benar aktivitas juga jadinya terganggu semuanya. Terganggu banget dan nggak nyaman banget ya dok ya. Oke, dokter, kita masuk ke pertanyaan sesi 2. Di sini kita udah mengumpulkan 3 pertanyaan dari followers Vena Wasir Center dan Rumah Sakit Siaga Raya. Yang pertama dari username @naomi.zita21. Dok, saya punya benjolan di anus, terkadang masuk sendiri, terkadang enggak. Itu termasuk wasir tingkat berapa ya? Grade berarti ya dok ya? Ya, jadi gini, wasir itu atau hemoroid itu ya, nama-nama istilah kesehatannya hemoroid. Hemoroid itu ada interna sama eksterna. Yang mempunyai grade itu yang interna, jadi grade 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau dilihat dari pertanyaannya, dia bisa masuk, bisa ya, kalau dia bisa masuk dan bisa keluar itu biasanya masih grade masih grade 2, sekitar grade 2 atau 3 gitu. 2 menuju 3 bisa. Gitu. Karena kalau sudah 4 itu biasanya sudah tidak bisa direposisi lagi ke dalam ke dalam saluran anusnya. Dia menetap di luar. Itu gitu. udah benar-benar nggak bisa dipaksa dorong masuk gitu ya. Kalau grade 3 itu dia harus direposisi dengan manual, dengan tangan. Harus didorong? Ya, harus didorong. Berarti bukan dia masuk keluar sendiri, tapi harus ada bantuan dari tangan ya gitu ya? Kalau masuk spontan ya antara 2 dan 3 lah. Oke. Gitu. Berarti Kak Naomi ini berarti udah sadar nih kalau ini adalah wasir. Pertanyaannya wasir tingkat berapa gitu ya?
Mungkin untuk Kak Naomi, karena kakak udah sadar nih ada wasir ya tadi dokter Bayu sampaikan antara grade 2 atau grade 3, lebih baik dikonsultasikan dulu aja ke Vena Wasir Center di Rumah Sakit Ortopedi Siaga Raya. Oke, pertanyaan selanjutnya dok dari Mita ARM. Dok, mama saya pernah operasi wasir. Apakah ada kemungkinan bisa terkena wasir lagi? Kambuh berarti dok. Gini, ini ada persepsi yang agak misleading information. Ya, jadi wasir itu banyak yang mengatakan kalau habis operasi muncul lagi benjolan itu wasir. Ya. Nah, wasir yang sudah dioperasi kan seperti anatominya. Jadi dia biasanya kemunculan pelebaran pembuluh darah tuh di antara jam 7, 9, 11 gitu yang paling banyak. Nah, kalau pas dia datang dengan keluhan wasirnya yang dioperasi itu di jam 7, setelah pasca operasi, pola diet, pola makan, pola hidupnya tidak dirubah, akhirnya bisa timbul lagi wasir, tapi bukan di tempat yang sama. Jadi misalnya dia dioperasi di jam 7, kemungkinan bisa keluar yang di jam 11 gitu. Jadi masyarakat bilang itu kambuh lagi setelah dioperasi, tapi itu sebenarnya benjolan baru. Karena jadi pola makan. Kita luruskan ya dok, misleading information ini ya. Banyak kan seperti itu. Setelah ada bagusnya gini, kalau muncul lagi benjolan, sebaiknya langsung diperiksakan. Langsung datang ke pusat Vena Wasir cabang Rumah Sakit Ortopedi Siaga Raya. Biar itu pun belum tentu harus dioperasi gitu. Jadi jangan takut dulu sahabat Vena. Nanti bakalan kita periksa dan kita tentukan apakah penyakit ini memang harus dilakukan tindakan operasi atau hanya konservatif atau dengan obat gitu. Ini jujur informasi dan edukasi baru juga dok buat aku dan mungkin buat sahabat Vena dan sahabat Siaga. Kalau ternyata wasir itu kambuh di titik yang berbeda, bukan di titik yang sebelumnya sudah ditindak gitu ya dok. Yeah. Itu juga dikarenakan faktor gaya hidup dan pola makannya tadi udah dokter sampaikan ya. Menarik teman-teman. Tolong dicatat ya teman-teman, kita luruskan nih misleading information yang sudah beredar di sosial media, karena banyak juga yang mungkin ngerasa saya udah pernah operasi tapi wasirnya nggak muncul, apa jangan-jangan wasirnya nggak dioperasi gitu ya dok ya. Takutnya kan ada kemungkinan atau pikiran dari pasien seperti itu ya. Tetap harus dikonsultasikan kalau ada pasca operasi pun. Biasa kalau di Vena Wasir Center cabang Siaga Raya ini pasti pasien itu pasca operasi tetap akan ditinjau gitu. Kalau ada keluhan atau gejala lain, kita sangat amat terbuka kepada pasien-pasien yang sudah melakukan tindakan operasi gitu. Dokter, ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Putra Dwi PTR. Tadi sebenarnya udah sempat kita bahas sih, dok, apakah semua benjolan di anus itu sudah pasti ambeien? Ya nggak selalu ya. Jadi kalau ambeien itu wasir itu ya itu salah satu ciri khasnya itu dia akan muncul tergantung grade-nya. Biasanya untuk grade 2, grade 3 itu dia akan muncul setelah proses mengedan kuat seperti BAB, habis ngangkat berat, dia habis bekerja kuliah. Nah, itu biasanya dia keluar. Tetapi kalau benjolan lain itu apalagi buat ibu-ibu atau wanita yang proses melahirkannya bisa berkali-kali. Nah, itu bisa juga. Itu bisa benjolan tuh karena ini vaginanya tuh atau ususnya itu anusnya itu terdorong keluar bisa. Penekanan ya dok ya. Jadi ibaratnya kayak hernia. Jadi dia meluncur keluar. Itu harus dibedakan memang antara hemoroid dengan hernia ya, hernia dari anus itu ya. Gitu. Tapi yang pasti gejala khasnya itu dia ada riwayatnya biasanya kalau wasir. Ya dengan riwayat pola hidup gitu. Terus yang khasnya itu darahnya menetes. Kalau grade 2 gitu. Grade 1, grade 2 itu dia ada sebelumnya biasanya ada riwayat darah menetes gitu.
Oke, untuk Kak Putra semoga menjawab ya Kak. Pokoknya kalau misalkan Kak Putra bingung ini wasir atau ambeien, benjolannya wasir atau ambeien, paling baik dan paling benar itu adalah harus langsung dikonsultasikan kepada ahlinya, kepada dokter spesialis bedah ya dok ya. Karena kita kan nggak bisa self diagnose dan kita nggak bisa main klaim sendiri juga ya dok ya. Harus dibantu dengan tenaga profesional. Oke dokter, last dok, boleh berikan closing statement tentang tema kita hari ini nih dok. Mungkin boleh sekedar tips and trik atau saran atau mungkin pengalaman dokter untuk teman-teman nih, apalagi yang sudah mengalami gejala-gejala ambeien tapi takut banget buat tindakan gitu. Silakan dok. Ya, untuk sahabat wasir dan sahabat Vena Siaga, untuk gejala-gejala yang dirasakan sebagai wasir atau diduga sebagai wasir, itu bagusnya langsung diperiksakan ke ahlinya atau bisa langsung ke rumah sakit siaga ortopedi. Nah, di situ nanti kita akan pemeriksaannya secara lengkap. Jadi jangan takut dulu nanti dioperasi katanya. Enggak. Jadi kita melakukan terapi atau tindakan itu berdasarkan derajat penyakitnya gitu. Jadi jangan takut dulu, apalagi sekarang wasir ini banyak diderita orang-orang muda. Gen Z. Ya, karena pada generasi muda sekarang ini pola makannya fast food gitu. Betul, fakta. Dan hidupnya juga lebih banyak di kantor atau di kampus atau malas bergerak. Duduk terus. Ya, duduk terus, apalagi dengan hobinya main Mobile Legend. Gitu. Jadi memang salah satunya penyebabnya itu ya karena kebanyakan duduk ya, jadi tekanan. Berarti benar ya fakta. Jadi kayak seperti supir bus malam itu banyak juga kasusnya kena wasir. Gitu, kurang minum kayak gitu. Apalagi ya itu generasi sekarang memang mobilitasnya tuh untuk badannya kurang gitu. Gaya hidupnya sudah gaya hidup gadget gitu. Itu aja sih. Jadi udah introvert ya dok, kayaknya lebih enak di rumah duduk terus main game gitu dibanding kita bergerak sosialisasi keluar. Betul. Oke teman-teman, itu dia tips dari Dokter Bayu, dan terima kasih banyak sahabat Vena dan sahabat Siaga Raya yang sudah menyimak podcast obrolan sehat kita pada hari ini. Terima kasih banyak juga Dokter Bayu sudah memberikan banyak masukan, banyak insight. Semoga semua yang kita bicarakan hari ini bermanfaat bagi aku dan bagi semua teman-teman yang menonton. Oke teman-teman, jangan lupa kalau misalkan teman-teman sudah mengalami gejala wasir atau ambeien yang tadi sudah sempat dijelaskan oleh Dokter Bayu, harus langsung segera dikonsultasikan ke Vena Wasir Center di cabang Rumah Sakit Ortopedi Siaga Raya. Karena tadi kan kita udah bahas ya teman-teman, komplikasi kalau ambeien nggak ditangani itu benar-benar serem banget ya. Maksudnya banyak kemungkinan untuk terkena komplikasi-komplikasi lain. Dan konsultasinya di mana? Harus di Vena Wasir Center cabang Siaga Raya untuk bertemu dengan Dokter Bayu. Mungkin dokter boleh disebutkan jadwal prakteknya dok? Kebetulan saya jadwal prakteknya di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Oke, dicatat ya teman-teman. Terima kasih banyak ya dokter sudah mau sharing-sharing pada hari ini. Dokter sehat-sehat. Semoga aku dan semua teman-teman yang menonton juga sehat-sehat. Oke, kalau gitu teman-teman, aku Sarah selaku host pamit undur diri, dan Dokter Bayu, sampai jumpa.